Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bernama gangguan makan. Gangguan makan ini ada jenis yang umum diketahui beserta gejalanya. Yang pertama ini ada anoreksia. Anoreksia nervosa dapat ditandai dengan kondisi seorang yang makan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh manusia. Anoreksia bisa dikaitkan dengan gangguan kejiwaan karena penderitanya terobsesi untuk kurus meskipun berat badan penderitanya sudah di bawah rata-rata. Gejala seorang penderita anoreksia antara lain menunjukkan penurunan berat badan drastis, menyangkal rasa lapar, mencari alasan untuk tidak makan, atau kebiasaan olahraga yang berlebihan. Untuk terapi dan perawatan dari anoreksia nervosa ini, salah satunya dengan metode penanganan terapi konektif analitik. Terapi ini didasarkan kepada teori yang tanggapan bahwa seorang mengalami anoreksia nervosa adalah karena pola pikir dan tingkah laku yang tidak sehat yang terbentuk sejak pengidap masih kanak-kanak atau remaja. Alhasil untuk dapat mengobati pengidap perlu dilakukan penelusuran masa lalu. Pengidap terapi kognitif analitik terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah remusa. Pada tahap ini spesialis terapi mencari tahu pengalaman masa lalu pengidap yang kira-kiranya menjadi alasan mengapa pola tidak sehat tersebut bisa berkembang. Yang kedua ini ada tahap pengenalan. Pada tahap ini, spesialis terapi akan membantu pengidap untuk memahami bagaimana pola-pola yang tidak sehat tersebut berkontribusi terhadap anoreksia. Tahap ketiga adalah revisi, cara untuk menghentikan pola-pola yang tidak sehat, terapi diidentifikasi dan kemudian diterapkan. Terapi intrapersonal, yaitu program penambah berat badan, penggunaan obat-obatan antidepresi, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Pengidap anoreksia nervosa juga rentan mengidap beberapa gangguan mental lainnya. Contohnya seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, hingga depresi. Maka dari itu, dokter biasanya juga akan meresapkan penggunaan antidepresi dengan dosis ketat bagi para pengidap anoreksia yang juga mengidap gangguan mental. Pemeriksaan kesehatan rutin dapat menyebabkan sejumlah komplikasi pada tubuh pengidapnya seperti anemia, depresi, hingga hipotensi atau reaksi. Selanjutnya ini ada bulimia. Bulimia berbeda dengan anoreksia. Adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan orang untuk makan dalam porsi banyak dan frekuensi sering. Sebagai tindakan kompensasi karena takut dengan peningkatan berat badan, orang dengan bulimia memiliki kebiasaan memutarkan kembali apa yang dimakan ataupun memiliki dorongan untuk mengeluarkan makanan dari tubuh secara paksa. Gejala dari penderita bulimia antara lain ketidakmampuan kontrol diri untuk makan dalam porsi banyak, frekuensi sering. Kemudian melakukan perilaku kompensasi dengan sengaja memuntahkan makanan yang dikonsumsi, olahraga berlebihan, dan sering ke kamar mandi setelah makan. Selanjutnya ini penyebab bulimia. Penyebab bulimia ini belum diketahui ya, secara pasti alasan seseorang bisa mengalami gangguan ini. Namun beberapa hal yang diduga berperan dalam perkembangan kondisi ini yaitu faktor psikologis, tekanan sosial dan kultural, faktor genetik, lingkungan, kebiasaan diet ekstrim, faktor risiko bulimia. Terus saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama ini ada faktor psikologis. Mayoritas pengidap memiliki rasa rendahnya harga diri, perasaan tidak berdaya, yang berlebihan dan kecemasan sosial. Gangguan mood seperti depresi juga termasuk faktor penyumbangan. Yang kedua ini ada tekanan sosial dan kultural.
Tekanan sosial dan budaya mempromosikan citra tubuh yang sempurna dan kursus dapat mempengaruhi perkembangan bulimia nervosa. Jadi ya masa iklan dan norma sosial yang tidak realistis tentang penampilan fisik dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan makan. Yang ketiga ini ada faktor genetik. Faktor genetik menunjukkan adanya faktor dalam perkembangan kondisi ini. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan makan atau gangguan mental lainnya mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan bulimia. Yang keempat ada lingkungan. Pengalaman traumatis atau stres berat dalam kehidupan seperti pelecehan seksual atau fisik dapat berkontribusi pada perkembangan makan ini. Faktor-faktor lingkungan seperti diet yang ketat atau tekanan untuk menurunkan berat badan juga berperan dalam berkembangnya. Yang kelima ini ada kebiasaan diet ekstrim. Beberapa individu mungkin mulai dengan diet yang ketat atau ekstrim sebagai usaha untuk menurunkan berat badan, tetapi kemudian berujungnya pada pola makan yang bergejolak dan perilaku muntah. Faktor resiko bulimia, usia gejala ini sering menimpa remaja hingga dewasa. Faktor keturunan jika salah satu anggota keluarga inti mengidap bulimia, maka resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kelainan yang sama. Berjenis dengan kelamin perempuan, penelitian kondisi gejala ini lebih sering dialami oleh wanita ketimbang pria. Turunan sosial, misalnya remaja yang merasa terus menurunkan berat badan karena terpengaruh teman-temannya. Tuntutan profesi, contohnya model yang harus langsing atau atlet yang harus menjaga berat badan dengan ketat. Gejala bulimia yaitu berbeda dengan utamanya mengonsumsi makanan secara berlebihan meski pengidap tidak merasa lapar. Pengidap bulimia biasanya akan mengalami siklus ini dari 2 kali dalam seminggu selama setidaknya 3 bulan. Selain itu, siklus tersebut penyakit ini juga bisa menimbulkan gejala berikut. Sangat terpaku pada berat badan serta bentuk tubuh, takut gemuk atau merasa kegemukan, sering bergegas kamar mandi setelah makan, olahraga berlebihan, memiliki gigi dan gusi yang rusak, menggunakan obat pencahar diuretik atau anemia setelah makan, menggunakan obat pencahar diet dan menggunakan herbal untuk menurunkan badan, memiliki luka bekas luka atau kepala di buku jari atau tangan, mengalami pembekakan di wajah, pipi, tangan, kaki, sampai kelenjar bening. Diagnos bulimia, sebagai besar pengidap bulimia enggan mengatakan kondisi yang mereka alami karena malu dengan membenci dirinya akan perilaku yang mereka lakukan. Sebelum mendiagnos bulimia, dokter akan bertanya kepada pengidap dan keluarga yang terkait gejala apa yang dia muncul. Pengobatan bulimia itu faktornya kondisi sangat yang bisa diobati. Dokter biasanya akan bekerja dengan psikiater dan ahli gizi untuk membantu mengatasi pengidap bulimia. Perawatan yang mencukupi pemberian obat-obatan yang dikombinasikan dengan terapi dan 2 jenis terapi bisa dikombinasikan, yaitu terapi kognitif CBT dan terapi interpersonal. Melalui CBT menggunakan bulimia untuk menganalisis pemilu dan negatif atau untuk menggantikan dengan pemikiran yang positif dan sehat. Sedangkan terapi interpersonal akan membantu untuk mendeteksi masalah dalam berbagai dengan orang lain, sekaligus meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Untuk mengurangi gejala penggunaan obat penghambat pelepasan selektif serotonin juga ini berkomunikasikan dengan terapi. Selanjutnya ini ada yang eating disorder
mirip dengan bulimia. Eating disorder juga merupakan gangguan makan dengan ketidakmampuan kontrol diri untuk makan dalam porsi banyak dan frekuensi sering. Namun orang dengan gangguan makan ini tidak melakukan perilaku kompensasi untuk mengeluarkan atau memuntahkan makanan yang dikonsumsi. Gejala dari penderita binge eating disorder adalah makan lebih cepat dari normal hingga merasa sangat kenyang, makan dalam jumlah banyak saat tidak lapar secara fisik, bersembunyi saat makan karena malu dengan porsi yang banyak, dan sering merasa depresi setelahnya. Ketiga jenis gangguan makan tersebut perlu mendapatkan bantuan medis dengan berkonsultasi ke dokter, khususnya dokter spesialis gizi agar mendapatkan bimbingan pola makan sehat. Dalam beberapa kasus, pasien juga membutuhkan konsultasi ke psikolog. Dan yang ini eating disorder juga sebagai kemudahannya itu terapi penurunan berat badan. Biasanya orang dengan eating disorder mengalami obesitas, oleh karena itu mereka memerlukan menurunkan berat badan. Sebenarnya tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu perubahan gaya hidup sehat secara bertahap. Terapi penurunan berat badan ini juga dapat membantu memperbaiki citra tubuh dan mengurangi berat badan dan resiko kesehatan terkait dengan obesitas. Namun, terapi ini terbukti tidak efektif CBT atau ICP. Mengalihkan pemberian obat-obatan anti depresi, anti ADHD bisa mengurangi gejala binge eating disorder. Obat pertama yang disetujui FDA untuk mengatasi binge eating disorder berat badan. Namun obat-obatan tersebut dapat menyebabkan efek samping ringan sampai serius. Konsultasikan dulu terlebih dahulu untuk masih penggunaan dan dosis yang dianjurkan sekarang. Uh, ada yang mau ditanyakan untuk yang saya jelaskan tadi? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Aku mau nanya, Nabil. Iya, boleh. Pengobatan apa yang efektif untuk bulimia nervosa? Oke, ditambah dulu ya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya Aku lagi? mau bertanya dong. Oke, silakan. Apa sih ciri-ciri dari kepribadian tertentu lebih umum terjadi pada individu dengan kelainan makan? Oke, terima kasih Jacqueline. Ya, Apakah ada yang mau bertanya lagi? Untuk yang tadi bertanya, saya tampung dulu ya. Saya mau cari jawabannya yang efektif. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya mau bertanya dong. Silakan Ubay. Hmm,
Apa sih penyebab gangguan makan? Penyebab gangguan makan. Oke, Ubay. Terima kasih, Ubay. Tampung dulu ya jawabannya ya. Ntar saya jawab. Eh, saya mau nanya lagi dong. Iya, Bay, nanya apa? Eh, Coba yang share screen bisa digeser ke bawah. Langsung aja deh pertanyaannya nih. Eh, ada gak sih contoh kasus untuk bulimia? Oke. Oke. Terima kasih, Ubay. Berarti 2 pertanyaan ya, Ubay. Izin menjawab ya. Untuk pertanyaan dari Jacqueline. Tadi kan Jacqueline menanyakan ya, apakah ciri-ciri kepribadian tertentu lebih umum dari terjadi pada individu dengan kelainan makan? Individu yang mengidap gangguan makan, terutama mereka yang memiliki subjek analisis dan mereka memiliki sifat aktif, bersemangat untuk menyenangkan orang lain, sifat kritik dan ragu pada diri sendiri. Apakah sudah Jacqueline? Sudah jelas, Nabil. Terima kasih. Oke, sama. Menjawab lagi pertanyaan Kalisya. Bentuk pengobatan apa yang efektif untuk bulimia nervosa? Sebagian besar kasus bulimia nervosa tanpa komplikasi dapat diobati secara rawat jalan, meskipun pengobatan rawat inap kadang-kadang diindikasikan perawatan psikologis. Terbaik adalah terapi perilaku kognitif yang melibatkan pemantauan diri terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan gangguan makan. Apakah sudah jelas, Alicia? Terima kasih, Nabil. Ini tinggal pertanyaan Ubay ya.
Kan tadi Ubay menanyakan ya, perihal apa penyebab gangguan makan. Gangguan makan diyakini disebabkan oleh kombinasi faktor psikologis, lingkungan, dan sosial. Cara berguna untuk memikirkan penyebab gangguan makan adalah dengan membedakan faktor predisposisi dan faktor yang melengahkan permulaan dan pemeliharaannya. Itu baik, gimana Ubay, udah jelas kah? Sudah jelas. Sisa pertanyaan selanjutnya sih. Yang kedua Ubay ya. Iya. Yang kedua itu kalau perihal kasus ya. Iya, perihal ada gak sih contoh kasusnya gitu? Kalau tahu gitu. Bentar ya Ubay, dicari dulu jawabannya. Oke, terima kasih Bill. Mohon maaf ya teman-teman jika suaranya kurang terdengar atau apa, dikarenakan kondisi saya kurang enak badan. Ubay, saya izin menjawab ya tentang contoh kasus bulimia. Ini ada bernama Jessica. Ini nama samaran. Berusia 22 tahun datang ke pusat tersebut dengan riwayat makan lebih muntah-muntah dan gangguan penggunaan obat pencar selama 4 tahun. Jessica menyatakan hal itu pada usia 18 tahun. Setelah putusnya hubungan atau 1 tahun dengan pacarnya, dia tidak buat intim dengannya. Dia kadang-kadang mulai makan berlebihan, makan nyaman, sebagai cara untuk mengatasi sakit yang ditimbulkannya. Berat badan Jessica bertambah sekitar 4 kg dalam beberapa bulan dan sangat kecewa ketika dia mengetahui bahwa beberapa pakaiannya tidak pas untuknya, terutama menjelang liburan musim panas. Jessica mengetahui tentang orang yang muntah sebagai cara untuk mengendalikan berat badan dan ingat beberapa teman sekolahnya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah cara praktis untuk menambah berat badan, namun tidak pernah dibenarkan pertimbangan untuk melakukan hal ini sendirian. Karena menurutnya itu adalah hal yang menjijikan untuk dilakukan. Dia meyakinkan bahwa suatu makanan, mohon maaf, dia menyatakan bahwa suatu malam setelah makan berlebihan dalam jumlah besar, dia merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa jika dia hanya bisa memuntah setidaknya akan menghilangkan rasa adanya yang tersebut. Dengan menggunakan jari telunjuknya, dia memasukkan ke belakang tenggorokannya dan mulai muntah. Setelah itu, dia merasa tidak enak badan. Tenggorokannya terasa perih dan perutnya sakit. Namun ia mengaku merasa sedikit lega dari rasa bersalah dan penyesalan karena makan terlalu banyak. Dia bersumpah pada saat itu untuk tidak melakukannya lagi. Beberapa malam kemudian setelah keluar malam bersama teman-temannya dengan mengonsumsi banyak minum beralkohol, dia terlibat dalam apa yang digambarkan sebagai kegiatan gila makan. Hampir semua hal yang bisa didapatkan
lemari es dan lemari. Tampaknya lebih mudah untuk muntah kali ini dan keesokan harinya dia membeli sebungkus obat pencahar untuk membersihkan sistem minumnya 3 kali lipat dari dosis yang dianjurkan. Jessica mencoba membuat dirinya kelaparan selama beberapa hari. Berikut merasa bertekad untuk mencoba mengendalikan berat badan dan mulai babak baru dalam hidupnya. Hal ini berlangsung hingga 3 hari ketika dalam keadaan lemah karena kelaparan dan pulang kerja larut malam. Dia tidak dapat menahan godaan untuk mampir ke restoran Cina setempat saat dia melewatinya. Mereka memiliki layanan bergaya prasmanan yang berarti dia bisa kembali makan apapun yang dia inginkan. Setelah merasa kenyang dan sangat bersalah, muntah tampaknya merupakan pilihan yang tepat dan obat pencahar digunakan keesokan harinya. Selama beberapa bulan berikutnya, sebuah pola berkembang di mana dia akan mencoba setiap diet baru. Dia bertahan selama 2 sampai 4 hari dan ini tidak akan berakhir dengan perilaku makan sebanyak-banyaknya dan buang air besar. Berat Jessica adalah 9,8 pon dan tingginya 5 kaki dan 5 inci. Tak satu pun dari keluarga atau teman Jessica menyadari kesulitan meski mereka tahu dia terus-menerus berdiet. Jessica merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Pikiran untuk bunuh diri kadang-kadang terlintas di benaknya. Tetapi hal ini muncul setelah keluar malam sambil minum minuman yang diikuti dengan prosedur pembukaan dan buang air besar. Jessica mengonsumsi 40 gram eksplosif dan saat dia ikuti terapi. Itu untuk studi kasusnya, Ubay. Apakah bisa dipahami? Iya, sudah dipahami. Terima kasih Nabil. Dan ada tambahan kasus lagi nih, Bay, ya, tentang bulimia. Saya ingin menambahkan. Bentar, Bay, ya. Eh, Nabil, boleh mau bertanya lagi nih. Ya, Tadi kan tentang bulimia ya. Ada mau nanya soal contoh kasus lagi untuk contoh kasus eating disorder ada nggak ya gangguan makan gitu? Oke, kita tampung dulu, Ubay, ya. Terima kasih, Ubay. Iya, sama-sama. Tadi kan Ubay menanyakan ya, contoh kasus dari eating disorder. Saya menemukan referensi yang tepat untuk jawaban dan pertanyaan Ubay. Contoh kasusnya ini gara-gara makan 60 kg es krim. Ya, ini tiba-tiba meninggal. Sedikit lucu memang. Baru-baru ini seorang pria asal Meksiko menghebohkan publik karena mengalami kematian mendadak setelah makan sekitar 60 galon es krim di
sebuah pesta. Kondisi Juan Pablo tiba-tiba memburuk setelah ia dibawa ke ruang gawat darurat. Pria berusia 36 tahun itu mengalami gagal jantung yang disebabkan oleh penurunan mematikan suhu tubuh inti atau hipotermia. Regional Medical menjelaskan bahwa Juan yakini telah mengalami kasus ekstrim dari gangguan makan di mana ia kehilangan semua kontrol diri pada jumlah makanan yang ia konsumsi. Kematian jarang terjadi dari gangguan makan atau binge eating disorder, tapi dapat dimiliki efek dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Dia tampak mengalami kasus yang sangat ekstrim eating disorder karena ia tidak dapat berhenti makan es. Pihak keluarga pun mengancam akan mengugat perusahaan es krim karena tidak ada pemberitahuan hukum pada paket yang memberitakan bahwa makan es krim dalam jumlah besar. Jika sebelumnya ada pemberitahuan pada es krim bisa menyebabkan kematian, dia tidak akan pernah makan begitu banyak. Semua ini bisa dicegah jika perusahaan telah mengambil tanggung jawab. Mereka jelas harus disalahkan dalam kasus ini. Dan kami bermaksud untuk menuntut mereka untuk apa yang telah mereka lakukan kepada anak saya, bekas orang tua Juan. Gangguan makan eating disorder memang sering terjadi pada orang dewasa, khususnya dialami oleh seorang pria. Kebiasaan berkelanjutan berkonsumsi sejumlah makanan besar dalam waktu singkat akhirnya mengarah penambahan berat badan dan obesitas, tapi jarang mematikan. Apakah cukup jelas, Ubay? Oke, cukup. Terima kasih Nabil. Sama-sama, Ubay. Sekian dari presentasi saya. Misalkan ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf ya. Dikarenakan saya kurang enak badan, dimohon pengertiannya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Capek banget anjay.